Pemirsa, kita akan langsung membedah dua kekuatan besar yang akan saling sikut di partai final Olimpiade nanti. Dia ini Spanyol, sang raja Eropa, melawan Argentina, sang pemilik tahta dunia. Ini akan membedah bagaimana taktik, mentalitas, serta menjawab segala polemik di balik layar turnamen. Telah hadir bersama kita sang pengawas sepak bola senior, ada Bung Roni Panemanan. Bung Ropan, thank you, Bung. Bung, kalau kita lihat ini Argentina di awal-awal laga selalu sepertinya kecolongan, dan saat melawan Inggris kemarin agak seperti membuka di lini belakang. Apa ini memang teknis dari Coach Scaloni untuk bisa memancing lawan agar Messi bisa luasa mengobak-abik pertahanan? Iya, memang sebenarnya Tuchel ini harus banyak melihat atau tidak belajar dari bagaimana Argentina selalu bisa membalikkan keadaan di menit-menit akhir, ya. Baik melawan Cape Verde, kita tahu bersama, lawan Mesir, lawan Swiss. Selalu semacam itu ya polanya? Iya, selalu mereka kebobolan, dan ini kan sudah punya modal bagus ketika Anthony Gordon bisa mencetak gol. Dan itu sampai di menit 80, bahkan mungkin 84, baru ada gol yang terjadi. Artinya memang ada kesalahan, saya pikir dari sini, terutama dari Tuchel, terlalu bisa memilih untuk bertahan sejak gol dari Anthony Gordon. Itu buktinya memasukkan itu back, mengubah permainan. Ya? Iya. Dan Burn masuk, NC Konsa bisa masuk, ya, di sana ada Orieli juga bisa masuk. Artinya dia lupa bahwa Argentina punya kekuatan dengan lini tengah yang kuat. Iya. Ya, Scaloni bermain dengan 4 gelandang yang bagus, ya. Simeone dimainkan, Paredes dia mainkan di sana, walaupun artinya aliran bola di tengah, iya, mensupport depan, mensupport ke depan, bermain dengan 4-4-2, ada Julian Alvarez di depan dan Messi kan. Artinya ini 4-4-1-1. Tetapi kita bisa melihat bagaimana kekuatan dari Argentina dengan 4, termasuk McAllister dan Enzo di tengah. Sebenarnya bagi Tuchel, kalau dia pemain masih banyak pemain-pemain bagus di tengah, bukan menarik misalnya Rice keluar, ya, dan Declan Rice bisa keluar, atau Anthony Gordon. Dia harus bisa memainkan misalnya dengan Bukayo Saka, Kobbie Mainoo, ada Eze. Gelandang itu harus ditutup. Tetapi dengan menambah banyak pemain-pemain belakang, artinya ini bisa melihat bahwa Inggris ingin mengamankan. Jadi 1-0 itu murni kesalahan dari Tuchel, ya. Mesir aja sudah 2-0, masih dibalikin. Tetap gas, ya. Ya kan, 3 gol dalam 11 menit. Apalagi cuma 1-0. Memilih untuk bertahan, saya pikir akan sesuatu yang blunder, saya pikir, bagi Inggris. Baik, kita akan langsung bahas grafis selanjutnya. Bung, di sini ada formasi dari Argentina, di mana Scaloni akan menerapkan formasi 4-4-2, di mana ini ada Martinez di belakang dan juga lini belakang dan tengah yang lumayan bagus, Bung, dan juga ada Messi ke Alvarez di depan. Ya, sebenarnya kan kekuatan Argentina kan kalau tidak 4-4-2, saya pikir lebih enak dengan 4-4-1-1 karena Messi berdiri di belakang Alvarez sebagai pemain yang free roll, bermain di belakang. Tapi kekuatan Argentina itu adalah memang di tengah yang saya bilang tadi, dengan Enzo, ada Alexis dan ada Paredes di sana. Dan kemarin ditampilkan justru ada kejutan, bukan De Paul yang tampil lebih dulu, tapi Simeone yang ada di sana. Tapi ini ada keseimbangan antara gaya gedor di depan dan juga aliran bola dari tengah. Oh iya, justru ini kan ada keseimbangan yang bagus. Memang di belakang mereka agak rapuh, ya, di belakang selalu kebobolan terus antara duet Martinez dan Romero, ya. Ada Molina di kanan dan juga ada Tagliafico. Tagliafico ini kan pemain yang dalam 2 pertandingan terakhir selalu dimainkan oleh Scaloni. Tapi inti kekuatannya seperti boleh bilang bahwa mereka punya kekuatan di sini, Alka, ya. Dengan Enzo dan McAllister yang sangat-sangat bagus, dengan Paredes yang bermain baik di sini untuk bisa mendukung kinerja dari Messi dan Alvarez. Tapi tetap Argentina itu adalah Messi. Iya. Ya. Nah, ngomong tentang Messi nih, Bung. Dia masih hingga saat ini diisukan anak emas FIFA. Apakah ini justru menjadi beban buat Messi, ataukah justru memotivasi dia untuk membuktikan bahwa ini loh permainan, performanya dia, bahkan mungkin piala yang dia raih atas effort sendiri, bukan karena regulasi dari FIFA? Saya pikir enggak, itu kan cuma anggapan banyak orang bahwa ini anak emas lah, apapun, tidak perlu untuk pembuktian, kan nggak ada. Ini adalah memang God benar-benar, ini pemain yang top, pemain yang sangat bagus. Di usia dia seperti saat ini dengan 39 tahun, yang sudah membuat 8 gol di sebuah Piala Dunia, bahkan pemain tertua dengan 38 tahun yang membuat hat-trick ketika pertandingan melawan Aljazair, itu luar biasa bagi seorang Messi. Dan kita bisa melihat ketika dia tidak bisa mencetak gol, dia punya solusi lain dengan 2 assist kemarin, ya, yang sangat menentukan, yang sangat mematikan untuk membawa Argentina bisa lolos ke final. Baik, kita ikuti ini dia dari skema Levante 4-1-2-3 dari racikan Coach De La Fuente. Ini seperti apa, Bung, analisa Anda, Bung? Iya, kalau bisa melihat dari taktik, formasi atau skema permainan dari La Fuente, mereka bermain sebenarnya kelihatan dengan 4-3-3 kan bermain. Tetapi sebenarnya ini 4 dengan Rodri lebih ke dalam. Rodri itu berdiri di depan Laporte dan Kubarsi. Ya, kemudian ada
ada Olmo dan Ruiz yang lebih dorong ke depan sedikit, sementara 3 di depan sama Yamal di kanan, Baena dan juga dengan Oyarzabal. Dan mereka ini kuat sejauh Apalagi ini. Trisula di depan ya. Iya. Kalau bisa lihat Oyarzabal kan sudah membuat 5 gol sejauh ini. Yamal 1 ya. Tetapi kan kunci mereka sebenarnya ada di 3 ini, sama seperti Argentina. Dengan kekuatan di tengah, tapi Rodri adalah satu pemain bertahan terbaik yang ada di Piala Dunia saat ini, di samping dengan Dayot Upamecano dari Prancis ya. Jadi kelihatannya dia adalah pemain yang memutus serangan lawan sebelum masuk ke daerah kotak penalti, di mana ada Kubarsi dan Laporte yang ada di sana. Dan kita bisa melihat kan gawang Unai Simon itu sejauh masih ini clean. dalam 7 pertandingan 1 hanya bobol. Mereka itu lawan Belgia yang mereka bobol lewat Charles de Ketelaere yang bisa membuat gol. Selebihnya tidak kan. Perancis yang begitu kuat di dalam daya gedor mereka itu pun nggak bisa berbuat banyak, nggak berkutik. Ya Mbappe, Olise, Dembele, siapapun, Barcola, Doe, karena ini kekuatan yang luar biasa saya pikir. Kalau mereka bermain seperti lawan Perancis, ini akan bisa menyulitkan bagi Messi dan kawan-kawan di final. Dan ini formasi ideal untuk bisa mengimbangi ini akan kekuatan dipertahankan. Argentina ya. Ini formasi terbaik yang tetap akan dipertahankan sebagai the winning team bagi La Furia Roja untuk bisa menghadapi Albiceleste Argentina di final. Baik, kita ke grafis selanjutnya pemirsa dan juga Bung Ropan akan kita bahas. Nah, ini head to head antara kiper kedua timnas, Bung. Ya. Bagaimana komentaran, Bung? Kita sudah tahu bicara bahwa dua-dua memainkan peran penting 7 pertandingan tidak tergantikan baik Unai Simon maupun Emil Martinez, tetapi yang membedakan bahwa Emil sudah kebobolan 7 kali dan Unai Simon kebobolan 1 kali. Dan ini saya pikir 2 kiper terbaik yang ada di Piala Dunia. Walaupun kebobolan dengan 7 kali, tapi tetap Argentina bisa lolos ke babak final. Itu suatu hal yang luar biasa. Namun mereka akan menghadapi tim yang kuat secara penguasaan bola yang tinggi yang ada di Spanyol. Selain head to head keeper, kita juga ada head to head pemain kunci. Ya, ini ada Messi dan juga Oyarzabal. Sama-sama lumayan mengemas 8 gol dan juga ada 5 gol dari Oyarzabal, tapi Messi dengan 4 assist ya, dibandingkan dengan Oyarzabal 1 assist. Dan ini pemain kunci depan. Oyarzabal ini sebenarnya bukan pemain nomor 9 yang pas. Dia lebih bagus sebagai nomor 10. Ya, mereka akan selalu bermain dengan false 9, tapi apapun itu pilihan utama bagi Spanyol adalah tetap dengan Oyarzabal yang ada, walaupun mereka punya Ferran Torres. Messi pemain yang luar biasa, berdiri di belakang striker. Dia kan bukan pemain nomor 9 Messi, karena ada Julian Alvarez atau bergantian dengan Lautaro Martinez. Tapi ini kan pemain yang memang agak berbeda ini, Alkaya. Kau bisa melihat bahwa dia sekarang sudah 20 gol, memecahkan rekor Miroslav Klose, masih punya peluang juga untuk bisa menjadi top skor, berebutan dengan Kylian Mbappe. Iya, kalau anak emas FIFA tadi udah kita bahas, tapi terkait dengan sepatu emas ini, Bung, dengan posisi Messi nanti sebagai calon kuat untuk peraih sepatu emas ini nanti, apakah nanti ada potensi ego individu dalam tim dalam laga nanti, Bung? Saya pikir tidak. Ketika melawan Inggris kan kelihatan kalau memang ada ego individu dia akan berusaha untuk bisa mencetak gol sehingga ada di atas Mbappe. Tapi kan itu tidak. Dia tidak bisa membuat gol, tapi peran dia adalah luar biasa untuk bisa membuka jalan, memberikan asis-asis dan itu sehingga terjadi ada 2 gol. Gol dari Enzo dari kotak penalti dan tandukan dari Lautaro Martinez. Semua kan adalah umpan asis dari Messi gitu. Ini head to head dari kedua tim ini sepanjang pertemuan mereka, Bung. Komentar Anda, Bung? Iya, ini kan skor 3-2 ya, ada 1 kali imbang di antara ini dan terakhir Argentina bisa menang di 2018. Tapi ini kan hanya merupakan catatan-catatan ya yang pernah sudah terjadi, tidak bisa dijadikan sebuah acuan atau jaminan bahwa mereka Argentina bisa menang, misalnya katakan melawan Spanyol dalam final, karena ini mempertemukan 2 tim dengan gaya yang hampir sama saya pikir ya, dengan kekuatan yang ada, cara bermain penguasaan bola yang sangat tinggi, cuma membedakan bahwa Argentina punya seorang Messi. Walaupun di Spanyol ada Yamal, tapi kan tidak setinggi dengan Messi cara bermain. Tapi nanti akan seseru apa laga ini ya, di mana ini bisa dibilang final impian dari para penonton bola seluruh dunia. Iya, kalau bicara dengan final impian ini anda fair ya, karena kan mewakili 2 kubu kan, satu dari kubu Eropa, satu dari kubu Latin. Ya, lain halnya kalau Inggris yang ke final, berarti dua-dua ada Eropa. Jadi ini mempertegaskan sampai di edisi 22, skornya 12 untuk Eropa, 10 untuk Amerika Latin. Sekarang Argentina akan coba untuk menipiskan itu, kalau mereka bisa menjadi juara, dengan mereka ada 11 ya bisa dapatkan ya, 11-12 dengan Eropa. Spanyol ingin menjauhi itu. Makanya 2 ini final yang sebenarnya sangat menarik untuk kita nantikan, karena satu dengan kekuatan tengah yang oke. Kemudian Spanyol akan bermain dengan kolektivitas permainan yang sangat baik dengan mengandalkan 3 gelandang terbaik mereka yang mampu untuk bisa meredam Prancis yang tidak bisa berkutik apapun. Ya Rodri tadi yang Dani Olmo dan Fabian Ruiz. Iya. Ini untuk Argentina sendiri, Bung Ropan, saya lebih menyoroti bagaimana Argentina ini yang lebih
tertekan justru makin bisa menunjukkan tajinya semacam itu. Iya, 19 gol. Ya mereka memang punya mental yang luar biasa. Itu sudah terlihat di fase gugur. Bagaimana mereka selalu bahkan tertinggal, kemudian di menit-menit akhir mereka mampu bisa membalas dan bisa memenangkan pertandingan. Nah, ini menjadi perhatian tentunya bagi Spanyol, bahwa kalau ketika mereka sudah unggul, mereka harus bisa memperhatikan di 10 menit terakhir yang menjadi ancaman selalu dan menjadi kekuatan bagi Argentina. Karena mereka punya mental yang sangat bagus dengan kemampuan yang luar biasa dari semua pemain. Jadi tidak akan bergantung kepada seorang Messi juga ketika mereka. Kan dalam 2 pertandingan terakhir fase gugur udah kelihatan Enzo bisa membuat 2 gol, Lautaro bisa membuat 2 gol. Itu yang membuat harus selalu Messi, tidak harus Messi, selalu dengan Messi. Meskipun tidak bisa mencetak gol, tapi datang sebagai pembeda dengan asisnya itu terbukti, Om. Iya, dia terbukti dan dia bermain sebagai free roll, ya selalu bisa memberikan solusi terbaik bagi Argentina. Dan sekarang kita tinggal akan tunggu apakah dia akan memang dimatikan, tapi saya pikir tidak begitu Spanyol bermain. Spanyol tetap bermain dengan penguasaan bola dan perpindahan bola yang cepat. Spanyol lumayan cukup signifikan di sejak babak penyisian, lumayan bermainnya, performanya lumayan bagus juga, Om. Terutama ya di garis belakang mereka sangat kuat ya. Dengan bagaimana mereka kebobolan baru 1, kemudian mereka punya intensitas serangan yang bagus dalam counter attack yang sangat baik. Ya, saya pikir ini tapi akan secara menentukan. mentalitas dari 2 tim ini, Bung Ropan, siapa yang lebih teruji nanti? Kalau mentalitas yang teruji adalah Argentina tentunya. Kan kita sudah lihat lawan Cabo Verde, kemudian lawan Mesir bahkan ketinggalan dengan 2 gol yang kita bahas tadi. Mereka di 11 menit bisa mendapatkan 3 gol tanpa harus ada 120 menit. Ya, bermain dengan Swiss juga. Yang mereka punya mental yang bagus, setelah ditahan 1-1 ada perpanjangan waktu dan akhirnya mereka bisa memenangkan. Dan yang menarik bahwa memang 2 tim ini kan berhadapan dengan tim yang baru pertama kali datang ke Piala Dunia, Cabo Verde kan, atau Cape Verde, dan dua-duanya kesulitan. Spanyol tidak bisa membuat gol dan Argentina harus bisa bermain dengan 120 menit melawan Cabo Verde. Kalau kita lihat Spanyol kemarin saat mengalahkan Prancis, seakan Prancis dibikin tidak berkutik. Mbappe dan Dembele tidak bisa berbuat apa-apa. Apa kuncinya? Garis pertahanan yang tinggi, kemudian mereka tidak memberikan ruang sama sekali buat Dembele, buat Olise, kemudian dengan Barcola, sehingga bagi Mbappe terisolir di depan karena perpindahan bola yang sangat cepat. Jadi De La Fuente ini suruh pemain-pemainnya jangan terlalu lama dengan pegang bola. Jadi semua pemain tuh bergerak dan bola berpindah dengan sangat cepat. Dan itu yang membuat tidak jalan dengan benar ya. Skema permainan atau taktik yang dikembangkan oleh Deschamps untuk timnya memang karena sama sekali. Sehingga itu yang membuat Rabiot ditarik keluar semua. Apa artinya ini Spanyol sudah mencapai level di mana sudah tidak ada lagi ketergantungan terhadap individu, tapi kinerja tim. Orang kan selalu bisa melihat dengan Yamin Yamal, tapi ternyata dia tidak baru 1 gol sejauh ini. Bisa buat apa-apa, dia bermain normal saja, tetapi kan menjadi inti kekuatan bahwa kolektivitas ya, permain secara total, kesatuan dari Spanyol ini yang sangat menonjol dalam pertandingan di Piala Dunia ini. Dan pertandingan terbaik mereka yang menurut saya yang terbaik adalah melawan Prancis. Penampilan terbaik mereka ya, itu yang luar biasa yang saya pikir. Justru kemarin ya, saat justru terbaik di antara semua pertandingan yang mereka mainkan, bahwa lawan Prancis itu di semifinal menjadi peak mereka yang sangat bagus. Justru Prancis yang anti klimaks bermain setelah tampil 6 kali tanpa terkalahkan. Bahkan Prancis kan kita di fase gugur itu tidak pernah kemasukan. Nanti lawan Spanyol baru mereka bisa gugur dengan 2 gol, itu yang membuat saya pikir ini luar biasa. Jadi cocoklah lawan Argentina yang punya mental kuat dan mereka punya intensitas serangan yang sangat baik. Prancis kemarin murni kesalahan dari sang pelatih? Iya, saya pikir tidak juga ya, karena dia kan memainkan dengan starting 11 terbaik. Tetapi kecerdasan dari La Fuente untuk bisa memainkan pemain-pemain yang bagus di tengah dan kecepatan mereka dengan garis pertahanan yang tinggi itu yang membuat Prancis tidak berkembang dengan baik. Karena mereka yang paling utama untuk mengalahkan Prancis mematikan Dembele, mematikan Olise. Itu akan selesai. Dan itu yang dilakukan oleh Dani De Olmo, dilakukan oleh Fabian Ruiz, dan kontrol permainan itu ada di Rodri. Nah, itu yang tidak dimiliki oleh tim-tim lain. Termasuk oleh Argentina tidak punya seorang Rodri. Kekuatan Spanyol, kelebihan Spanyol ada di Rodri. Itu yang membedakan semuanya. Prancis tidak punya seperti Rodri. Baik, terakhir Bung Ropan, prediksi skor antara Argentina versus Spanyol. Ini akan sulit ya, bukan tidak mungkin akan ada perpanjangan, 2 tim yang sangat bagus di level yang tinggi, tapi kalau melihat skor mungkin Spanyol ya, saya lebih ke Spanyol, walaupun Argentina tim yang kuat. Ya kita tahu bersama kan dengan Messinya. Ya bukan tidak mungkin ada penalti atau 90 menit atau extra time. Saya pikir 90 menit akan diselesaikan kedua tim ini. Baik. Gitu. Bung Ropan, terima kasih telah hadir bersama kami di studio Metro TV. Salam sehat selalu. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.